Kalau kami ada pada siang hari ini, itu karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa menikmati akan berkat. Kami bisa menikmati akan anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hantarkan kami di tempat ini. Kami ingin meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami. Berkatilah pertemuan ibadah kami pada pagi hari di siang hari ini. Kami berdoa dengan kuasa Allah berkati kami pada ibadah kami. Kami berdoa dengan Allah berkati para baik-baik pada kami pada hari ini. Kuasa dan kuasa untuk menyenangkan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong kami, ibadah kami dari awal sampai akhir. Serahkan hanya di dalam sama-sama. Nama yang ajaib, nama yang penuh dengan khusus, nama yang menolong dan memberi pengharapan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bertemu. Mohon maaf karena ada kendala sedikit, jadi kami beberapa dari Komisi Penginjilan melambat. Tapi puji Tuhan, kita tadi jam 10 lewat sedikit, 5 menit kami sudah dari. Puji Tuhan, hari ini kami Komisi Penginjilan semua pelayanan kecuali Mami Bu Dewi. Ya, puji Tuhan. Jadi kami mau belajar, semua ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Puji Tuhan, tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya, sehat semua. Puji Tuhan. Kita mau bersorak, kita mau puji Tuhan. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Akan Tuhan
kita. Ada satu sobatku yang sedih.
lalu berikan waktu untuk Bapak Ibu yang mau menyaksikan cerita Quran Tuhan atau yang mau bernyanyi, mau solo, mau duet, kuartet, monggo. Ada yang bersaksi? Mungkin Pak Markus. Tuan rumah? Oh, sudah bersaksi kemarin tuan rumah di sana ya. Puji aja. Pak Gideon kan? Ada Bapak Ibu? Wah, kayaknya uang lama tok ya. Uang lama tok ya, ada yang bersaksi. Tidak ada ya? Baik, kami dari Komisi Penginjilan akan mempersembahkan pujian. Monggo Bu Devi, yang semua sudah di depan. Haleluya. Sakius mau dari Sakius. benar sampai di sini sudah menolong. Haleluya.
Kami serahkan kepada setiap saat. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapan Allah dari tempat maha tinggi mengurapi setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu memotivasi kami menjadi rema bagi kami semua. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Satu kehormatan bisa berdiri di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena ini tugas dari KSB saja, tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua dalam beberapa peristiwa di hidup saya, sehingga saya tetap ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya saudara, ketika COVID berapa tahun yang lalu, saya juga terdampak dan 1 bulan penuh saya sakit, 2 minggu saya anosmia, dan selama 1 bulan itu batuk, demam, dan sakit kepala yang tidak mereda. Ya, dan ada satu peristiwa di mana Tuhan benar-benar menunjukkan dan memberikan kesempatan kepada saya. Ya, ketika itu saya lupa tahun berapa, tapi saya dikiret karena saya keguguran, ya saudara, dan saya masuk ruang operasi itu jam 9 malam, dan saya baru sadar hampir jam 5 pagi. Saya tidak tahu itu wajar atau tidak, ya. Tapi yang pasti ketika beberapa saat itu, berapa jam berjalan, hari itu Minggu ya saudara, saya dibawa kepada satu keadaan di mana saya melewati sebuah lorong yang sangat seram, saudara, indah. Sampai pada satu tujuan, saya sampai di satu ruangan yang sangat besar, dan di situ ada anak-anak sekolah minggu yang sedang nyanyi menyambut saya datang di situ, dan lagunya Ku Istimewa. Dan ketika saya sadar,
jemaat yang menjaga saya sudah menangis. Ya rupanya dia berpikir bahwa saya tidak akan sadar lagi. Dan ketika saya sadar itu, Tuhan memberikan pencerahan langsung ke saya bahwa itu adalah sebuah gambaran iman Kristen atau pengiringan kita sebagai orang-orang percaya. Meskipun jalan kita itu sempit seperti di sebuah lorong, tetapi indah karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Dan endingnya sangat luar biasa. Kita akan menerima satu sukacita, upah di dalam kerajaan sorga. Saudara, puji nama Tuhan. Dan ini sangat menguatkan saya hingga hari ini bahwa Tuhan benar-benar memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sekaligus ya dari tempat ini, ya saya tidak akan berbicara lebih dari 30 menit, saudara, gak usah khawatir ya. Tapi sekaligus dari tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sewilayah 17 Malang Selatan untuk doanya, khususnya untuk suami saya ya, Pak Dedan, selama 2 tahun ini berjuang, saudara, berjuang melawan sakit penyakitnya. Saya menjadi saksi dan Pak Dedan sebagai bukti. Saya adalah saksi bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah hari ini dan sampai selamanya. Dan Pak Dedan adalah bukti bahwa kuasa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan itu adalah doa-doa saudara. Ketika tanggal 21 Januari tahun yang lalu, hari itu saya persiapkan Natal di gereja Bojina. Karena Pak Dedan sudah beberapa hari kurang sehat, sehingga saya mempersiapkannya seorang diri, ya maksudnya bersama jemaat yang lain. Dan jam kira-kira 5:30 saya pulang, saya melihat Pak Dedan sudah tidak berdaya dan saya langsung berangkat ke rumah sakit. Tujuan utama rumah sakit adalah Rumah Sakit Mitra 5, karena kebetulan di situ ada jemaat kami yang perawat. Dan sampai di situ, saudara, langsung dilakukan lab, dan lab menunjukkan urium dan kreatininnya, uriumnya 250 dan kreatininnya itu di atas 10. Kalau urusan dengan ginjal, dengan angka yang sedemikian, urium itu normalnya ya 40 sekian hingga 50, tapi itu sudah mencapai 250. Ya, dan kreatinin itu harusnya 1, tapi itu sudah di atas 10. Secara medis ini mustahil kalau tidak harus HD atau cuci darah. Dan hari itu dokter bilang kepada saya, tidak usah menunggu rujukan, harus segera cabut untuk menyelamatkan nyawanya. Kami keluar dengan paksa dari rumah sakit itu, pindah ke rumah sakit yang lain, akhirnya di RSUD. Sampai malam itu jam 1:30 di lab lagi, sudah uriumnya 350, cepat sekali. Dan masuklah di dalam ruang kritis. Saya langsung menghubungi jemaat, segera berdoa, karena malam itu mereka tidak tidur, persiapan Natal dan juga menunggu kabar dari kami. Dan saya menghubungi Bapak Ketua Wilayah, tolong didoakan. Semua sudah dipasang alat ya saudara. Dan paginya saya harus pulang karena saya harus Natalan di Bojina dan ditunggu jemaat. Dan hari itu cuci darah. Dan cuci darah yang pertama progres, akhirnya dilakukan cuci darah yang kedua. Dan puji Tuhan, semuanya kembali normal karena doa-doa. Amin. Dan selama 5 bulan berjalan, saudara, kami harus bolak-balik rumah sakit, opname, dan beberapa kali harus menjalani operasi SBL dan lain sebagainya. Dan 5 bulan itu 1 minggu bisa 2 kali pergi ke rumah sakit. Itu bagi saya sangat berat ya saudara. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan hampir seluruh teman-teman ya, kenapa Ibu Dedan itu jadi sangat kurus sekali ya. Mungkin salah satu penyebabnya dan jawabannya adalah ini saudara. Jadi selama 5 bulan itu saya bolak-balik rumah sakit dan ya itu sesuatu banget bagi saya saudara.
Dan selama itu saya harus menghandle pelayanan itu sendiri sebagai gembala. Itu ya. Dan Tuhan sungguh luar biasa, sehingga di bulan yang kelima atau bulan yang keenam di tahun 2024 itu selesai perawatannya. Tapi ya saudara, terkadang gembala itu mengabaikan kesehatannya demi pelayanan. Kira-kira seperti itu ya saudara. Sehingga pada bulan Februari kemarin jatuh sakit lagi dan dinyatakan gagal ginjal pemulihan. Akibat dari infeksi sehingga gula darahnya ngedrop hingga 23. Dan ini kembali luar biasa, diambang kematian, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. 23 itu kalau secara medis tidak mungkin diselamatkan, tetapi Yesus yang adalah penyembuh itu ada untuk kita senantiasa. Sementara dalam perjalanan ada di tangan saya ya saudara, di angkuan saya, perjalanan dari rumah ke Turen itu sangat jauh saudara, 1 jam atau lebih. Dan kalau membawa orang sakit itu rasanya lama sekali. Di arengan itu dia sudah tidak sadar, udah nggak ada ya, menurut saya itu udah nggak ada, udah ngorok-ngorok ya saudara. Dan mampir di puskesmas Sumbermancing, dinyatakan dokternya angkat tangan, nggak bisa karena sudah tidak mungkin. Akhirnya sampai ke Cakra, dan di situ dokter jaganya mengatakan, saya akan coba memberikan naik dicek gula darahnya 23, saya coba naikkan dengan 5 kali lipat. Kalau memang ini bisa naik, berarti karena gula darah ini. Tetapi kalau tidak bisa, berarti Bapak ini akan stroke untuk selamanya. Itu saudara, saya sudah tidak punya harapan apapun. Tapi saya masih percaya mujizat itu masih ada. Dan ketika tahun yang lalu Tuhan menolong, hari itu saya yakin Tuhan pasti menolong. Sehingga ketika disuntik, beberapa saat langsung Pak Dedan sadar dan berdoa seperti yang pernah saya sampaikan di KKR seperti waktu itu ya saudara. Yang pasti bahwa Tuhan terkadang membawa kita kepada satu keadaan yang menurut daging kita berat, tidak enak. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya itu ada untuk selama-lamanya. Dan sejak hari itu hingga hari ini ya, Pak Dedan masih sehat, dan setiap detiknya bagi kami itu sebuah mujizat. Setiap detik yang bisa kami lewati itu sebuah mujizat. Kalau mungkin ada yang ngomong Pak Dedan tidak orang yang tidak punya semangat hidup, itu benar saudara. Jangankan semangat, dia pulang dari pertemuan wilayah tidak terjadi apa-apa, itu sudah sangat luar biasa. Dan selama beberapa bulan dan 2 tahun terakhir ini, itu ada drama-drama yang hanya saya dan Tuhan yang tahu saudara. Ya, trauma saya masih belum disembuhkan hari ini saudara. Kalau saya mendengar sesuatu yang jatuh, itu saya masih belum bisa. Karena beberapa kali Pak Dedan ini tengah malam ke kamar mandi tiba-tiba pingsan. Nanti ke kamar mandi lagi tiba-tiba udah pingsan. Itu tidak terjadi 1 kali 2 kali saudara, beberapa kali. Dan doakan kami terus supaya kami tetap dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan dengan tubuh yang kuat. Ya saudara, puji Tuhan. Ya tidak berlama-lama di sini. Yang pasti pesan saya bagi hamba-hamba Tuhan muda, yang pria-pria yang suka minum soft drink segera hindari. Yang suka minum minuman saset kemasan dihindari. Bila perlu jangan lagi, karena itu yang menyebabkan kami dan itu sakit. Ya, supaya saudara bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal, 3 hal saja yang penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada beberapa hal atau 3 hal yang seharusnya ada di dalam pelayanan, khususnya dalam penggembalaan kita. Yang pertama, saudara, mungkin akan lebih baik ya kalau kita baca dulu 1 ayat
dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya lebih suka jika saudara dan saya membaca bersama ayat ini pada hitungan yang ketiga, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sesuatu pekerjaan baik yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, dan itu sudah dipersiapkan oleh Allah, yaitu melayaninya sebagai gembala. Hampir semua yang datang adalah gembala-gembala, saudara. Dan hal yang pertama yang akan saya sampaikan, ya, apa yang seharusnya ada dalam pelayanan penggembalaan kita. Apa yang seharusnya ada dalam pelayanan penggembalaan kita. Seharusnya yang ada dalam pelayanan kita adalah bahwa pelayanan itu seharusnya dilahirkan. Amin, saudara. Pelayanan itu seharusnya dilahirkan. Ya, kalau kita bicara tentang kelahiran atau lahir, maka ada sebuah proses panjang. Bukan hanya seperti seorang yang membalikkan telapak tangan atau serta-merta gitu ya. Tetapi ada sebuah proses panjang sebelum akhirnya terjadi sebuah kelahiran. Benar ya, saudara? Jadi ada sebuah proses panjang yang terjadi sebelum akhirnya ada kelahiran. Jadi pelayanan itu seharusnya dilahirkan. Kalau kita bicara tentang pelayanan, berarti kalau pelayanan itu dilahirkan, harusnya ada hubungan intim kita dengan Tuhan yang mempunyai pelayanan itu, sehingga terlahirlah sebuah pelayanan. Betul, amin. Betul. Ya, saudara, jadi kalau kita membangun pelayanan itu atas dasar hubungan intim dengan Tuhan, maka bukan sekedar tampak, tetapi dampak. Betul. Ya, saudara, jadi bukan hanya tampaknya melayani, tampaknya sibuk, tetapi berdampak panjang. Kalau pelayanan itu dibangun di atas dasar karena hubungan yang intim kita dengan Tuhan, maka pelayanan itu akan berdampak di masa yang akan datang. Pada waktu saya menjadi pekerja praktek di Sumeneb, Samuel Jianto yang sekarang ketua MT dan jemaatnya begitu luar biasa banyaknya, tidak sama dengan ketika saudara Samuel Panjaitan beserta istri praktek menjadi pekerja di sana. Kalau waktu saya menjadi pengerja di sana, antara gereja dan pastori itu ada lorong. Lorongnya itu luas dan sangat panjang, besar. Dan itu tempat parkir kendaraan, tempat kami olahraga, tempat saya setrika baju dan lain sebagainya. Dan ketika saya datang ke sana ketika pernikahan mereka berdua, saya lihat di situ sudah tertata rapi kursi-kursi. Sudah tidak ada lagi lorong itu. Dan bahkan pastori itu sudah dibongkar menjadi ruangan-ruangan sekolah minggu. Dan begitupun ketika saya praktek menjadi pekerja di Peluit di Jakarta Utara, ya, di Om John Leon yang ketua majelis pusat yang sekarang, gerejanya ada 2, saudara, dan itu banyak cabang-cabangnya, ada di Teluk Gong, di Tanah Merah. Saya setiap saat belusukan ke sana. Dan gereja yang satu di Taman Aries, Kebun Jeruk itu hanya perumahan kecil. Tapi ketika sekarang, sebelum akhirnya saya keluar, ya, itu sudah dibangun, pindah ke satu tempat
ada ruangan basement di bawah, dan itu sebagai ruangan-ruangan kecil untuk doa. Lantai dasar untuk ibadah, lantai 2 untuk pastori, dan ada hall di atas di lantai 3. Dan pastori di taman di Muara Karang itu katanya sekarang udah pakai lift dan lain sebagainya. Bahkan tempat kami di Sedang Biru, kalau saudara masih ingat rumah kami, gereja kami, di altar itu adalah kamar tidur kami, dan di bawahnya itu adalah ruang tamu kami. Dan sekarang kami sudah membongkarnya, sebelahnya pastori, belakang pastori itu sudah jadi milik kami, dan kami di sana. Ini hanya sebuah contoh kecil, karena kalau pelayanan itu dibangun di atas dasar yang benar, di atas kehendak Tuhan, atau karena hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, maka akan ada yang namanya pertumbuhan, perkembangan, penambahan jiwa-jiwa dari kecil menjadi besar, dari 1 menjadi 2, dan selanjutnya dan selanjutnya. Ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada perkembangan, saudara. Ada penambahan jiwa baru, dan itu akan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Gak ada ceritanya pelayanan itu bubar kalau pelayanan dibangun di atas dasar yang benar. Amin ya saudara. Saya percaya itu pasti saudara mengalami. Jadi pelayanan itu akan terus bertumbuh. Saya memulai ya, lepas dari di Sedang Biru itu ada pelayan, tapi kami memulai dari 6 orang, dan itu menarik begitu banyak orang untuk menghentikannya, saudara. Hanya 6-10 orang, sampai harus orang dari tata kota dan Depak itu turun, kira-kira ada 20 orang untuk menutup pelayanan. Sebegitu menariknya jemaat Nazaret Sedang Biru waktu itu. Tapi kami tidak berhenti, saudara. Kami tidak berhenti di situ, kami terus berjuang, dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan di situ ada di dalam kehendak Tuhan, dan pelayanan itu terjadi atau terbangun karena hubungan kami dengan Tuhan, hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan terus bekerja dengan kami. Saya mengapresiasi diri saya sendiri, saudara, ya, bisa sampai di titik ini. Bukan hasilnya, tetapi kami bisa melewati setiap proses dengan kekuatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menopang, kami bukan siapa-siapa. Mungkin sudah selesai ketika 2024 kemarin, tetapi sampai hari ini Tuhan menolong, dan kami masih terus mencari kehendak Tuhan. Kami masih terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya. Ya, saudara, kita yakini mungkin hari ini saudara baru mulai pelayanan itu. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah ketika saudara mulainya hari ini. Tapi Tuhan, kalau saudara yakin saudara membangunnya karena hubungan intim dengan Tuhan, maka pelayanan kita akan terus maju berkembang. Contohnya di Alkitab, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, coba kita lihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Yang terlalu besar. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai 47. Saya baca untuk saudara. Ini cara hidup jemaat yang pertama, ya. Atau di zaman sekarang ini gereja, berkumpullah orang-orang yang mengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Pada ayat yang ke-44,
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Perhatikan kalimat yang terakhir. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Jadi gereja, sekali lagi, pelayanan kita, jika kita bangun di atas dasar hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang baru dari hari ke hari. Berapa minggu yang lalu, Ibu Ajina datangan jiwa-jiwa baru. Satu keluarga itu orang dan satu orang lagi. Puji Tuhan, itu kebanggaan dan sukacita kami, saudara. Jiwa-jiwa itu adalah kebanggaan dan sukacita kita sebagai gembala-gembala. Dan bahkan di Sedang Biru ada orang-orang baru yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan jika hari ini mungkin ada berbagai pihak yang mencoba menghalangi, menghambat pertumbuhan, kemajuan gereja saudara, tenang, Tuhan sedang bekerja di situ untuk mempersiapkan saudara menerima berkat yang luar biasa. Asal saudara yakin kalau pelayananmu dibangun di atas dasar yang benar, ketika kita menghadapi saat-saat seperti itu berarti Tuhan sedang bekerja. Amin. Saya masih ingat saudara, yang mungkin beberapa batuan di sini tahu kalau di Sedang Biru itu sudah pernah ada pelayanan. Tapi kenapa ketika kami masuk dari berbagai pihak datang supaya menghentikan atau menutup pelayanan itu? Bahkan ketika kami ibadah itu sudah dijaga oleh Babinsa. Setelah ibadah Pak Dedan dibawa. Itu terjadi hampir 1 atau 2 tahun. Dan salah seorang jemaat kami ngomong gini, di Sedang Biru ini sudah banyak gereja tetapi tutup. Dan kalau pelayanan pembedahan hari ini dihambat, dilarang, berarti gereja ini akan maju. Saya pegang itu sekarang. Jadi kalau sekarang ini saudara mungkin ada pihak-pihak yang menghambat saudara, itu berarti pelayananmu akan maju dan sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk maju, diberkati dengan jiwa-jiwa yang baru dan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, tetaplah dalam kehendak Tuhan. Tetap cari kehendak Tuhan itu. Tetap bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tetaplah membangun hubungan intim saudara dengan Tuhan. Sebab itu yang akan menjamin pelayanan saudara akan terus berjalan dan bertahan dan akan mengalami kemajuan dan perkembangan. Mungkin saya minjem ya bahasanya orang usaha atau bisnis ya. Gak ada ceritanya saudara penggembalaan itu belum tikar kalau saudara membangunnya dengan benar. Amin, saudara. Yang ada pelayanan akan terus bertambah, bertumbuh, berkembang, 1, 2, kecil menjadi besar dan selanjutnya. Dan di situ nama Tuhan kita dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, kita akan lihat selain pelayanan itu seharusnya dilahirkan atau dalam kehendak Tuhan, dan yang kedua, pelayanan itu agak sensitif ini saudara. Seharusnya orientasinya adalah jiwa. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Pelayanan itu seharusnya orientasinya adalah jiwa dan bukan uang. Saya tidak
tidak berkata bahwa gereja tidak membutuhkan uang, saudara. Untuk operasionalnya gereja itu tidak hanya butuh daya pemikiran, tetapi juga butuh dana supaya gereja itu bisa maju secara bangunan fisik ini, saudara. Jemaat kami sudah hampir, kami menggembalakan 29 tahun, saudara. Dan jemaat kami itu pengen sekali-kali lah kita ibadah Natal itu outdoor semua. Tapi kami nggak pernah sampai kepada keinginan itu karena apa, saudara? Dan baru tahun kemarin kami buat acara Natal itu di parkiran dan itu sampai di luar-luar. Yang hadir itu hampir 600 orang, saudara. Dan nggak kaleng-kaleng makanan yang disediakan yang hadir pas tahu. Dan ternyata dananya 25 juta ke atas sekian, saudara. Saya bilang, tuh enak banget ya orang ini. Dan ini bukti kalau gereja itu butuh dana untuk operasi. Tapi kalau kita bicara tentang pelayanan, maka orientasi kita adalah jiwa, saudara. Jiwa. Saya bangga, saya itu suka kepo ya, saudara. Kalau ada batuan yang gerejanya musiknya bagus gitu, saya nggak senang nemuin gembala. Gimana caranya? Dan saya juga senang kalau melihat ada gembala yang berhasil mendidik jemaatnya dan seluruh jemaatnya itu mengerti tentang perpuluhan dan pemberian. Itu gimana caranya? Saudara. Dan jangan lupa, kalau saudara berhasil membawa jemaatmu untuk sampai kepada hal yang seperti ini, itu kebanggaan sendiri. Dan jemaatnya menjadi jemaat income ya, saudara. Di gereja itu akan aman tentram secara materi, tenang, gembalanya menjadi sejahtera gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara tentang pelayanan, maka sasaran kita adalah jiwa-jiwa. Sasaran kita adalah jiwa-jiwa. Dan ketika kita ngomong sasaran kita adalah jiwa, maka terkadang kita harus mengorbankan apa yang kita punya supaya jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Saudara, saya punya cara tersendiri untuk membuat jemaat itu merasa dihargai. Saya tidak pernah memberikan, anggaplah PK ketika mereka selesai melayani, tidak. Tapi saya punya cara sendiri. Ada momen-momen tertentu yang saya membagi, ya misalnya bahan-bahan untuk mandi atau sembako. Itu setiap Natal saya bagi kepada pelayan-pelayan altar, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan itu saya bagi. Bukan supaya mereka setia, tetapi saya membagikan itu karena mereka setia. Beda ya, saudara. Bukan supaya setia, tetapi karena mereka setia sebagai bentuk terima kasih karena mereka sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Saudara, seorang Rasul Paulus yang punya kehidupan sebelumnya secara finansial mapan, keluarganya terhormat dan tidak miskin, kehidupan yang mapan ya, tetapi dia merelakan dirinya untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan pada waktu itu dia ngomong ya, dalam kitab Filipi, coba kita lihat dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12. Supaya lebih jelas saya mulai baca ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan ayat yang ke-12 dikatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara lihat ini, Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya, keuangannya, ekonominya, masalah ekonomi tidak menghalangi dia untuk terus maju melayani. Dalam kitab yang lain disebutkan bahwa Paulus ini merasa sukacita karena orang-orang yang dilayaninya hidup tertib dan hidup dalam iman kepada Tuhan. Berarti sasaran dari Rasul Paulus ini adalah jiwa. Dan saya rindu, saya tidak menggurui saudara, kita sama-sama belajar. Kalau mungkin selama ini kita mulai bergeser dari tujuan utama kita kembali kepada sasaran utama kita yang adalah jiwa. Ini lebih berbicara kepada motivasi. Saudara, sekarang ini hampir sulit. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi hampir jarang ditemui kita hamba-hamba Tuhan yang motivasinya masih lurus, yang sasarannya adalah jiwa. Tapi hari ini kita belajar, biar kita mengembalikan motivasi kita pada motivasi yang benar, dan sasaran kita pada sasaran yang benar, dan tujuan pelayanan kita bukanlah uang, tetapi jiwa-jiwa untuk kemuliaan anak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, hal yang seharusnya ada dalam pelayanan kita adalah pelayanan kita harus dalam perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Harus dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengukur kita sedang ada dalam perkenanan Tuhan atau tidak? Saya lupa zaman itu kapan dan tahun berapa. Tapi hampir semua pendeta-pendeta di wilayah Sumawe itu dapat berkat motor, gitu. Semuanya, hanya Pak Dedan yang nggak dapat. Ketika itu yang ada hanya telepon rumah, ya, saudara. Kebetulan di tempat saya itu ada telepon rumah. Donatur itu selalu menghubungi, Dedan tolong ya sampaikan kepada bapak ini untuk mengambil motornya. Semuanya dapat motor, cuma Pak Dedan yang enggak. Bahkan sempat Pak Dedan ini dititipi oleh beberapa donatur, ya saudara, untuk menyerahkan berkat kepada beberapa hamba Tuhan. Tapi nama Pak Dedan enggak ada. Saudara, apakah hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan ini mereka dalam perkenanan Tuhan sementara kami tidak? Apakah hamba-hamba Tuhan yang mendapat berkat ini dalam perkenanan Tuhan sementara Pak Dedan ini tidak? Saudara, dalam perkenanan Tuhan bukan ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan bukan berarti ketika kita diberkati dengan melimpah oleh Tuhan. Bukan, saudara. Dan bahkan mungkin saudara mendapat berkat di rekening saudara sampai rekeningnya meluap-luap, melimpah-limpah. Mungkin saudara dapat kendaraan dan lain sebagainya. Sementara Pak Dedan ini kehilangan uang di semua uangnya di rekening itu, saudara. Tahun yang lalu, bulan November seperti ini. Saya sementara latihan musik, mempersiapkan ibadah minggu. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Pak Dedan. Tiba-tiba dia keluar, aku ditipu, saudara. Nggak tahu dia pencet apa, tiba-tiba dari sana video call, kirim pin Brimonya langsung, saudara. Bukan salah yang kehilangan, ya. Bukan salah yang ngambil, salah yang kehilangan. Kasih pinnya, saudara. Pinnya dikasih, ya udah langsung transfer semua uang. Di rekening itu habis, saudara. Sisa 100 sekian ribu. Saudara, itu bagi saya sebuah Tuhan, terima kasih. Sementara orang lain dapat berkat di rekeningnya. Sementara orang lain dapat hadiah motor mungkin. 2 motor saya hilang, saudara. Motor saya yang putih dan motor saya yang hitam ini hilang.
Dan itu saudara tahu bilangnya, saya pinjamkan dan digadekan, saudara. Apakah itu berarti adegan ini tidak dalam perkenanan? Itu terjadi dan kami lewati, saudara. Kami lewati, saudara, hal itu. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, pelayanan dalam perkenan Tuhan adalah ketika kita bisa tunduk dan taat dalam keadaan yang tidak baik sekali. Ketika kita bisa tunduk dan taat kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ketika kita bisa tunduk dan taat kepada Tuhan, ketika gunung di depanmu belum berpindah, kita bisa tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita di tengah badai yang besar, kita tetap bisa tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam gelombang di sini. Saudara, ini berat, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Betul. Betul. Berapa bulan yang lalu? Ya mungkin ini saya baru. Ya, orang tua saya itu jemaatnya Bapak Ketua. Belum selesai proses dari suami, bapak saya itu sakit juga, saudara. Dan harus dioperasi prostat. Dan ternyata setelah prostat dioperasi di PA, ya, saudara, hasilnya positif CA. Ya, itu cancer. Dan stadiumnya udah sekian. Dan tapi puji Tuhan bisa melewati operasi kedua dan hari ini sudah normal semuanya. Dan saudara, hari itu saya sedang di rumah sakit. Saya berada di ruang radiologi karena menunggu bapak saya yang sedang USG, dan Pak Dedan sedang ada di antrian dokter spesialis ginjal dan hipertensi. Jemaat saya sedang di farmasi menunggu obat karena habis biopsi. Saya nggak tahan air mata saya nanti, saudara. Tuhan, gini banget ya. Oh gini banget ya Tuhan, gitu ya, saudara. Ya maaf ya saudara, rasanya ingin memberontak, saudara. Tapi saat seperti itu, ya lagu yang paling hit di gereja kami itu adalah Suka-Sukamu Tuhan. Lagu itu terus terngiang di telinga saya, suka-suka Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa. Selagi kita ada dalam perkenanan Tuhan, Dia akan terus membela kita. Amin. Dia akan terus menopang hidup kita. Dan Dia akan terus ada bersama dengan kita. Sekalipun berat, sekalipun mungkin Tuhan membawa kita dalam situasi yang sangat tidak enak, tapi kalau kita yakin bahwa kita ada dalam perkenanan Tuhan, maka saya percaya kita akan selalu mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kita terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Satu ayat yang terakhir yang akan kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Saya ingin kita membaca bersama-sama ayat ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. 2-3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin, saudara. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jemaat-jemaat kita itu menjadi tanggung jawab kita, saudara. Karena kamulah, saudaralah, sayalah, kitalah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tugas kita bukan hanya bertanggung jawab sementara mereka di dunia ini,
tapi tugas kita membawa mereka sampai di dalam kerajaan surga. Saudara dan saya adalah yang dipilih oleh Tuhan menjadi penilik untuk menjaga kawanan-kawanan domba. Ada sebuah proses yang harus kita lewati. Saudara, apa mimpi seorang Daud, saudara? Secara fisik dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya dilengkapi dengan mereka ngerti ilmu perang, tapi Daud hanya seorang gembala, dan dia pun hanya menggembalakan berapa saudara? 2 ekor, 2 dan sampai 3 ekor domba. Tapi luar biasanya dia bisa merobek mulut singa, dia bisa mengalahkan harimau. Apakah ada orang yang memberi apresiasi kepada Daud? Gak ada, saudara. Tapi saudara tahu pada waktu Nabi Samuel datang, di manakah semua anakmu? Apakah hanya ini anak-anakmu? Masih ada satu yang sedang berada di padang menggembalakannya. Panggil dan urapi dia, yang artinya dalam bahasa yang mudah, panggil sebab dialah yang diperkenan oleh Tuhan. Mungkin saudara dilihat orang lain dari sebelah mata, siapa sih dia? Mungkin kita pernah berjuang untuk mempertahankan pelayanan, dan mungkin pimpinan gereja kita bahkan tidak tahu, saudara. Boro-boro memberi apresiasi, mungkin lihat aja enggak. Terus berjuang. Jika saudara dalam perkenanan Tuhan, ada sepasang mata yang melihat saudara, dan dia akan membela saudara, dia akan menghormati kita karena kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Saudara, hari ini apa yang saya sampaikan, pelayanan seharusnya dalam perkenanan Tuhan. Pelayanan seharusnya dilahirkan, pelayanan seharusnya orientasinya adalah jiwa, dan pelayanan seharusnya dalam perkenanan Tuhan. Ini bukan masalah senior atau junior menurut saya. Ini juga bukan masalah jam terbang, berapa lama kita dalam penggembalaan, tapi ini adalah masalah hati kita. Segala kemungkinan bisa terjadi karena berbagai masalah yang terjadi dalam pelayanan kita. Mungkin kita bisa bergeser dari perkenanan Tuhan, apakah mungkin kita ada keluar dari perkenanan Tuhan itu. Tapi hari ini Roh Kudus akan menolong kita. Hari ini Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan, supaya kita tetap ada dalam motivasi yang benar, dan kita akan dibimbing oleh Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Tuhan akan menolong kita dengan kekuatannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa bersama. Saudara, bukan hanya menjadi seorang gembala yang bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa sementara di dunia ini, tetapi kita diberi bertanggung jawab oleh Tuhan membawa mereka sampai di dalam kerajaan surga. Jika saudara memerlukan kekuatan itu, supaya kita tetap ada di dalam perkenanannya, kita boleh mengangkat tangan kita, saudara. Sedemikian
Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, supaya saudara melahirkan pelayanan di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, sehingga motivasimu diubah oleh Roh Kudus, dibuat lebih maju olehnya, diurapi dengan urapan pelayanan yang luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah, Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara selama orientasi kita jiwa-jiwa. Tuhan berkenan
dalam kehidupan kita. Kalau orientasi kita bukan materi, Tuhan akan berkenan dalam kehidupan kita. Serahkan sepenuhnya, izinkan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Siang hari ini biar roh Tuhan yang bekerja. Siang hari ini biar firman yang hidup, firman yang menguasai dalam kehidupan kita untuk sebuah pelayanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau mengerti. Roh Kudus, Engkau tahu dalam keberadaan kami. Roh Kudus, Engkau melihat tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni apabila Engkau melihat orientasi kami dalam sebuah pelayanan tidak bertanggung jawab di hadapan-Mu, bahkan juga kami salah di pemandangan-Mu. Selidiki kami Tuhan, kami layakkan Tuhan, perkenankan sesuai isi hati-Mu. Ampuni, ampuni kami Tuhan, biar kehendak-Mu turun atas kehidupan kami. Kami diberkati dengan firman-Mu, kami dimotivasi dalam firman-Mu. Roh Kudus, jangan Kau tinggalkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terus Tuhan alirkan kuasa-Mu, terus Tuhan lawat kami hamba-Mu yang Kau beri tugas melayani pekerjaan-Mu, yang telah Engkau pilih sendiri. Engkau dapat dengan darah anakmu yang kudus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara tetap kembali dan harapan, saudara tetap kembali dan kuasa, saudara kembali dan panggilan yang benar. Percaya Roh Kudus akan menyertai-Mu, Roh Kudus akan membuat Engkau berhasil, Roh Kudus akan menambah-nambahkan kehilangan jiwa dan yang melayani dipercayakan kepada saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berbicara dengan kami saat ini. Pribadi-Mu jangan tinggalkan kami, biarlah kami pun tinggal bersama-Mu dalam sebuah pelayanan yang benar-benar orientasi kami adalah kepercayaan-Mu terhadap jiwa-jiwa yang Kau percayakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Hamba-Mu yang Kau percaya untuk melayani, baik WL, singer, tim musik, pemberita firman Tuhan. Kami percaya kami adalah hamba yang tidak berguna, tetapi bersyukur Engkau mempercayai dalam kehidupan kami. Terus pakai semuanya wilayah 17 hamba Tuhan yang ada ini Tuhan. Kalau Kau ada di antara mereka yang sudah mulai tergeser panggilannya, orientasinya bukan lagi jiwa, Tuhan pulihkan mereka, pulihkan mereka, kembalikan pada posisi sang semula Tuhan, posisi yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang luar biasa. Kami mengucap syukur, kami telah diberkati dengan kebenaran dan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan doa sebagai kami. Haleluya. Yang telah diberkati Tuhan berkata amin. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu, diberkati firman Tuhan. Amin. Buat motivasi kita semua, bahwa setiap kita gembala terus ingin maju, dan setiap pelayanan kita terus ingin berkembang, dan kita juga terus doakan Bapak Gembala Dedan dan juga hambanya juga yang melayani tadi, supaya pelayanan tetap maju dan terus mendapatkan jiwa-jiwa. Dan kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepada nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersikap berbahagia orang kita.
saya kembalikan kepada wilayah setempat. Menyerahkan seluruh hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan maupun juga yang tergabung di fellowship kami pada saat ini wilayah 17 Malang Selatan. Tuhan berkati semua hamba-hambamu, jadikan mereka berhasil sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan cara dan rencanamu. Bahkan Tuhan ubah motivasinya supaya orientasinya ada di dalam jiwa-jiwa, karena itu yang telah Kau percayai dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ajar kami terus semakin berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan lengkapi kami selalu hidup memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, menikmati kuasa hadirat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati Bapa, menikmati Tuhan Yesus, menikmati kuasa Roh Kudus selalu dalam setiap pelayanan kami, sehingga tanda-tanda akhirat tetap menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati juga pelayanan hamba pendeta Erik Istrada di tempat ini, yang sekarang telah menyediakan tempat untuk kami pergunakan, mempermuliakan nama-Mu, dan terus urapi dengan urapan yang luar biasa suami istri serta anaknya, bahkan seluruh majelis maupun tuan sidang yang membantu dalam pelayanannya. Biarlah dengan pertolongan Tuhan semakin luar biasa tempat ini, banyak jiwa-jiwa kembali datang mengasihi-Mu dan mencintai Tuhan. Demikian juga saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit, Engkau jamah pulihkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Pendeta Andreas Bisri yang juga mengalami sakit, kami berdoa dari tempat ini sepakat di dalam nama Tuhan Kristus, jamaah tangan-Mu yang memulihkan di dalamnya, sehingga sukacita kesehatan terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Kehendak-Mu saja yang terjadi di dalamnya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan juga sebentar khususnya rapat panitia Natal yang akan berlangsung. Pakailah pengurus yang ada, ketua sekretaris, bahkan juga bendara suksesinya, keperluan-keperluan yang telah dibahas maupun rencana kegiatan yang dibahas. Biarlah pertolongan Tuhan nyata di dalamnya dan pakai terus sampai pada hari H nanti. Berikan rasa aman, berikan rasa tenang, cuaca yang tidak hujan, dan terlebih juga Tuhan dana yang dibutuhkan. Kami percaya tidak akan mengalami defisit karena Tuhan sumber di atas segalanya. Tuhan sumber berkat, mereka diberkati oleh Tuhan. Kami semua bersuka di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan selanjutnya kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke tempat pelayanan kami masing-masing. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam sepanjang perjalanan. Kendaraan yang digunakan, baik yang mereka menggunakan sepeda motor maupun juga mobil, ada dalam penyertaan Tuhan. Berikan kesehatan kami semua untuk
untuk juga yang mengemudikan. Tuhan pakai semua dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat yang telah disediakan oleh keluarga hamba-Mu di tempat ini, dan kiranya Tuhan kuduskan dengan kuasa firman Tuhan hingga menjadi kekuatan kesehatan bagi kami semuanya. Berkati semua yang hadir, dan saudara sebentar pulang, terimalah berkat damai sejahtera yang datang di Bapa. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati di mana saudara berada, tempat pelayanan dan jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti Bapak Abraham, Ishak, Yakub diberkati, terusnya pulang, dan terimalah berkat damai sejahtera, anugerah yang maha besar di Bapa di sorga, serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Roh Kudus mengalir memenuhi dalam kehidupan saudara dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali memberkati dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang telah diberkati berkata, amin. Selamat siang. Tuhan berkati.